Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Wong Budi Channel. Bagaimana kabar saudara-saudaraku sekalian, teman-temanku sekalian, sahabat-sahabatku sekalian? Semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dimudahkan urusan-urusan dan usaha-usahanya. Sekarang banyak sekali di media sosial yang mengatakan kenapa kalau orang-orang dulu itu sakti, penjajahan bisa lama sekali. Ya tentu saja kalau saya yang menilai, sangatlah lucu jika ada kalimat-kalimat seperti itu terlontar. Mungkin motif mereka hanyalah sebuah lelucon, guyonan. Atau ada unsur-unsur lain di balik itu. Ya seperti yang kita bahas kemarin. Kesaktian itu apa? Kata sakti itu apa menurut kalian? Apakah kalian tahu yang dialami oleh kakek-kakek kita, nenek-nenek kita, leluhur-leluhur kita di masa lampau? Terus yang kalian pikir sakti itu yang seperti apa? Bisa terbang, menghilang, atau kebal? Seperti di film-film superhero, atau yang bagaimana? Kalau saya itu percaya kalau orang-orang dulu itu sakti, tapi dalam konteks sakti yang seperti apa dulu? Misalnya, saya menganggap ada seseorang yang sakti, itu dalam artian mereka bisa melebihi batas kemampuan pribadi saya. Misalnya, saya nggak kuat mengangkat batu seberat 50 kilo. Tiba-tiba ada orang yang kuat mengangkat batu 70 kilo. Itu sudah saya anggap beliau sebagai orang sakti. Karena beliau ternyata sanggup melebihi batas kapasitas kemampuan saya. Sesimpel itu saja kalau saya yang berpikir.
Jadi jangan menghayal jika kesaktian itu yang mempunyai kekuatan super, yang mempunyai keahlian super, melebihi manusia umum yang sangat luar biasa, bisa terbang seperti burung misalnya, menghilang, kebal, tahan peluru. Bukan seperti itu, saudara-saudara. Ya, apakah ada orang seperti itu? Ya, saya sendiri juga nggak tahu. Makanya saya tidak berani berasumsi atau beropini tentang hal-hal tersebut. Tapi saya tetap meyakini kalau orang-orang dulu itu sakti. Sakti dalam arti mereka memiliki kemampuan yang di luar batas kemampuan kita. Jadi sesimpel itu yang saya pikirkan. Nggak perlu kita berhayal seolah-olah kesaktian itu kekuatannya maha dahsyat. Bisa terbang, bisa menghilang. Apa sih kalimat sakti itu? Apakah sangat penting untuk kita ucapkan? Apakah sangat penting kita koreksi? Bisa saja kalimat sakti itu kalimat kias untuk mengungkapkan sebuah hal. Bisa saja kalimat sakti itu kalimat untuk memuji kelebihan-kelebihan seseorang. Daya pikir yang tajam, fisik yang kuat, kelincahan dalam bergerak, memiliki kemampuan khusus untuk membela diri misalnya. Jadi nggak usah aneh-aneh, nggak usah berpikir terlalu berhayal. Nggak usah terlalu bermimpi untuk sesuatu yang tidak mungkin bisa kita lakukan. Jika kita tidak mampu, akui saja kalau kita tidak mampu. Seperti saya yang masih bodoh ini, ya saya akui kalau saya masih bodoh. Ya buat apa kita itu mengaku-ngaku menjadi orang yang pandai, pintar. Apa kalau kita itu sudah mengaku menjadi seorang yang pintar akan diakui oleh banyak orang? Belum tentu. Kalau kita sudah mengaku menjadi seorang yang pandai, terus kita akan mendapatkan apresiasi dari banyak orang. Belum tentu juga.
Jadi marilah kita berpikir realistis saja, nggak usah aneh-aneh. Jika ada kalimat-kalimat tertentu yang saudara-saudaraku kurang cocok, kurang suka, ya di skip saja. Di era modern sekarang ini kan serba mudah, serba gampang. Banyak referensi-referensi yang masih bisa kita cerna dengan baik. Banyak referensi-referensi yang masih bisa kita pelajari dengan nalar kita. Banyak sekali yang masih bisa kita telaah dan banyak sekali yang masih bisa kita apresiasi dari orang-orang yang sudah meninggalkan kita. Setidak-tidaknya kita menghormati lah perjuangan-perjuangan kakek-kakek kita dan leluhur-leluhur kita. Dengan bukti kalau kita itu melestarikan tradisi budaya leluhur-leluhur kita. Itu saja sebenarnya sudah cukup. Dan banyak tradisi-tradisi yang baik yang leluhur kita lalu lakukan. Dan bahkan kita tidak sanggup melakukan hal-hal yang sudah dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Saya kira marilah kita belajar lagi, marilah kita teliti lagi, marilah kita berpikir positif untuk mempelajari sesuatu hal yang kita tidak tahu pasti akan kebenarannya. Jika kita tidak sepaham, ya skip saja. Karena di alam pemikiran kita yang sekarang itu sangatlah unik. Kita menganggap diri kita hebat, tapi tidak menganggap kehebatan orang lain. Kita menganggap diri kita pintar, tapi kita mengabaikan orang lain. Kita menganggap orang yang cerdas, tapi merendahkan orang lain. Apakah itu bentuk perubahan era yang modern? Apakah itu bisa disebut kemajuan zaman? Saya rasa sekian dulu video dari saya. Saksikan dan nantikan video-video saya selanjutnya. Semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.